Bab 321. Kebetulan atau kecelakaan? Cao Xiangyu mengumpat, bukankah anak ini terlalu rakus? Dia makan dan bahkan memesan makanan untuk dibawa pulang. Sayang, tenanglah, sekretaris wanitanya menghibur. Tidak aneh kalau orang seperti dia melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan mudah dijatuhkan. Kamu benar, kata Cao Xiangyu. Dia mau merobohkan gudang dan beternak ikan koi. Baru pertama kali ini saya dengar ada orang seperti itu. Tidak perlu terlalu perhitungan, kata sekretaris perempuan itu, kita akan menghasilkan lebih banyak uang dengan memanfaatkannya di masa depan. Baiklah, pergi dan lunasi tagihannya, kata Cao Xiangyu. Sialan, aku pasti akan mendapatkan uangnya kembali nanti. Lin Yi menelepon Qi Xianzhao setelah meninggalkan hotel. Ia mendengar bahwa Qi Xianzhao dan He Yuanyuan ada di perusahaan, jadi ia pun pergi ke Lingyun Group. Presiden Lin, Anda di sini. Qi Xianzhao berdiri untuk menyambut Lin Yi. Lin Yi mengangguk dan menatap He Yuanyuan. Dia sudah berdiri, jadi kenapa kamu masih duduk di sana? Jangan bilang aku tidak semenarik hotpot pedasmu. Bos, coba lihat apa yang kau katakan. Kau orang yang paling menarik di hatiku. Ayo kita bicarakan baik-baik, tidak perlu memotong gajiku. Lalu kenapa kamu makan lebih lahap sekarang? Tanya Lin Yi. Aku sudah lama di sini, tapi kamu bahkan tidak mengizinkanku makan sedikit pun. Puff. He Yuanyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan semua bakso yang telah dimakannya. Bos, jangan bikin aku tertawa. Aku harus lembur nanti. Aku akan memberimu beberapa keuntungan karena kalian berdua bekerja keras. Lin Yi melemparkan 2 botol catelatur ke atas meja. Satu untuk kalian masing-masing, bawa pulang dan minumlah. Catelatur. Kudengar harganya lebih dari 100.000 yuan per botol, kata He Yuanyuan tak percaya. Kapan kamu jadi semurah hati ini? Aku dapatnya dari orang bodoh. Buat apa aku pakai uangku sendiri buat beliin barang buat kalian? Itulah yang kumaksud, bos. Kau tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Kau harus membawa sesuatu saat pergi. Baiklah, jangan berdebat lagi. Sudah malam, kata Lin Yi. Saya sudah pergi berhari-hari. Ada urusan apa di perusahaan? Saya dan saudara Qi sedang mengincar beberapa proyek lagi. Mereka sudah mengirimkan informasi seputar perusahaan-perusahaan itu. Saya dan saudara Qi sedang mempelajari berapa banyak uang yang bisa diinvestasikan di sana. Menangani transaksi-transaksi kecil seperti ini saja tidak menyenangkan. Kita perlu berinvestasi di beberapa proyek besar. Qi Xianzhao tidak banyak bicara saat menyerahkan dokumen tersebut. Lin Yi mengambil dokumen itu dan berkata dengan santai. Saat berinvestasi untuk masa depan, lihatlah latar belakang mereka lebih sering. Jangan sampai bertemu orang bodoh seperti Chen Junye lagi. Qi Xianzhao telah memberitahu He Yuanyuan tentang Chen Junye, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Baik, Presiden Lin. Lin Yi mengangguk sambil membolak-balik dokumen di tangannya. Ada laporan yang menurutnya menarik. Kalian berinvestasi di Fenglan Culture. Kami hanya berpikir untuk berinvestasi di sana, tapi belum memutuskan. Apakah ada masalah, Presiden Lin? Tanya Qi Xianzhao. Bukankah sudah kubilang sebelumnya kalau kami ingin berinvestasi di industri teknologi? Kenapa perusahaan media dipertimbangkan? Alasan kami ingin berinvestasi di perusahaan ini tidak ada hubungannya dengan rencana bisnis kami. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan citra Lingyun Group, ujar Qi Xianzhao. Jika kita tidak memiliki perusahaan PR yang baik, kita mungkin tidak akan mampu menangani masalah PR di masa depan. Lin Yi mengerti apa maksud Qi Xianzhao. Terus terang, mereka berinvestasi di perusahaan media ini agar perusahaan tersebut dapat mendukung Lingyun Group. Kalau kamu tidak punya pendapat lain tentang ini, kamu bisa abaikan saja ide ini untuk saat ini. Lagi pula, perusahaan ini baru saja berdiri, jadi seharusnya tidak akan ada banyak masalah PR, kami tidak terburu-buru. Biasanya, perusahaan baru tidak akan memiliki banyak masalah PR, tetapi para petinggi perusahaan tersebut biasa saja. Sebaliknya, petinggi kami baru saja membuka usaha beberapa hari yang lalu, dan dia sudah dituntut di pengadilan. Hehehe. Saya pikir berinvestasi di perusahaan PR seperti itu perlu. Kata Qi Xianzhao. Serangan pribadi itu membosankan, kata Lin Yi. Kita semua lulusan sekolah terkenal, jadi mengapa saling menyerang seperti ini? Berhenti, kata He Yuanyuan. Aku dan kakak Qi adalah lulusan sekolah ternama, bagaimana denganmu? Apa gunanya? Bukankah kamu tetap bekerja untukku? He Yuanyuan, di mana pisauku? Baiklah, Yuanyuan, lagi pula kau kan CEO. Seharusnya kau tidak bicara seperti itu, kata Qi Xianzhao sambil tersenyum.
Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan tutup mulut. Qixian Zhao menoleh untuk melihat Lin Yi. Presiden Lin, apakah Anda punya pendapat tentang investasi di Fenglan Culture? Tidak, saya tidak. Yang penting, pemegang saham utama perusahaan ini sangat menarik. Lin Yi mengeluarkan dokumen itu dan melambaikannya di depan keduanya. Itu Cao Jingqiu. Qixian Zhao dan He Yuan kehilangan ketenangan saat melihat nama orang tersebut. Jika saya ingat dengan benar, itulah nama putri bungsu Cao Jiadong, kata He Yuan. Benar. Nanti periksa apakah Cao Jingqiu ini punya nama yang sama dengan putri Cao Jiadong. Kalau cuma kebetulan, ya hadapi saja seperti biasa. Tapi kalau tidak, jangan sentuh investasi ini. Aku yang urus sendiri. Keduanya mengangguk ketika mereka melihat ekspresi serius Lin Yi. He Yuan punya firasat buruk tentang ini. Kalau ini bukan suatu kebetulan dan dia benar-benar putri Cao Jiadong, maka seluruh keluarga mungkin akan ditipu oleh bosnya. Lin Yi tidak tinggal diam setelah itu. Ia melihat-lihat materi tentang perusahaan lain sebelum pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia juga mengusir Qixian Zhao dan He Yuan. Kerja keras memang bagus, tapi apa gunanya bekerja terlalu keras? Kita harus menggabungkan kerja dan istirahat. Setelah meninggalkan perusahaan, Lin Yi kembali ke pavilion Jiushu. Perkembangan perusahaan tetap stabil selama dia tiada. Dengan Qixian Zhao dan He Yuan yang memimpin, dia dapat melepaskan kendali sepenuhnya. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menunggu Shen Tianzuo kembali ke negaranya. Meskipun dia tidak memberinya jawaban yang pasti, tidak akan ada masalah mengenai masalah ini. Hanya saja tanggal pasti kembalinya Shen Tianzuo bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Lin Yi. Singkatnya, semua yang ada di depannya berkembang ke arah yang benar. Yang bisa dilakukannya hanyalah mendorong sedikit demi sedikit saat mereka mendaki puncak. Lin Yi meregangkan punggungnya setelah menyelesaikan semuanya, merasa jauh lebih rileks. Tidak ada lagi yang bisa dilakukannya sekarang, jadi dia bisa fokus pada tugasnya. Setelah mencuci piring, Lin Yi kembali tidur dan kebetulan melihat pesan WeChat dari Ji Qingyan. Ji Qingyan, Tuan Lin, jangan lupa jemput saya besok. Kalau penumpang Anda melihat buket mawar di kursi, saya rasa dia akan memberi Anda ulasan bintang 5. Bab 322. Apakah Anda datang dengan tangan kosong? Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat pesan Ji Qingyan. Jika dia menginginkan setangkai mawar, mengapa dia tidak bisa memintanya saja? Lin Yi, itu tergantung suasana hatiku. Beberapa menit kemudian, telepon masih senyap. Lin Yi menduga Ji Qingyan mungkin melihatnya, tetapi dia tidak menjawab. Dia sepenuhnya memperlihatkan sifat sombongnya. Lin Yi mengusap dagunya. Rasanya tidak menyenangkan hanya mengirim satu buket bunga. Ia melihat jam dan menyadari baru pukul 8 malam. Toko bunga itu seharusnya masih buka di kota yang tak pernah tidur ini. Jika dia menggunakan waktunya dengan bijak, dia seharusnya masih bisa berhasil. Setelah mengambil keputusan, Lin Yi berkendara ke Jalan Wensun di Zhonghai 1. Ini adalah jalan utama yang menjual bunga di Zhonghai. Toko-toko bunga dari kelas atas, menengah, hingga bawah semuanya ada di sini. Lin Yi menemukan toko bunga terbesar di Jalan Wensun dan langsung masuk. Lihat, adik laki-laki itu sangat tampan. Melihat Lin Yi masuk, para karyawan wanita tergila-gila padanya. Mata mereka berbinar-binar. Jika dia datang untuk membeli bunga saat ini, seharusnya untuk pacarnya, kan? Wanita mana yang seberuntung itu bisa menemukan pacar setampan adik laki-lakinya? Mungkin dia menyelamatkan galaksi Bima Sakti di kehidupan sebelumnya. Melihat ekspresi tergila-gila di wajah para karyawan wanita itu, manajer toko wanita Parubaya itu menggelengkan kepalanya. Gadis-gadis kecil ini masih sangat belum dewasa. Tampan memang sebuah keuntungan, namun di masyarakat yang realistis ini, jika tidak memiliki uang, maka ia akan terpuruk oleh tantangan hidup. Terlalu naif. Kalian bisa jaga sikap. Kenapa kalian langsung kehilangan arah begitu melihat pria tampan? Itu terutama karena dia terlalu tampan, kata seorang asisten toko wanita berambut panjang. Kalau bukan karena sedang haid, aku pasti akan menghampirinya dan merayunya. Sial, kalau aku akan membiarkan dia menerobos semua lampu merahku. Bos perempuan itu menggeleng tak berdaya. Sebagai seseorang yang pernah mengalami hal ini sebelumnya, sepertinya ia harus memberi mereka pelajaran. Kaksia, aku tak percaya kau sama sekali tidak tergoda olehnya, kata asisten toko wanita berambut panjang itu. Apa yang bisa menggodaku? Suamiku baik padaku dan telah memberiku cukup makanan dan pakaian. Aku sangat puas dengan hidupku saat ini dan tidak akan tergoda oleh siapapun. Aku tidak percaya.
Kamu pasti berpura-pura. Kalian ini naif dan dangkal. Kalian cuma tahu cara melihat wajah seseorang, kata bosnya. Aku tidak menyombongkan diri kepada kalian. Waktu aku muda, banyak sekali pria tampan yang mengejarku, dan penampilan mereka tidak lebih buruk darinya. Saudari Xia, jika kau berkata begitu, kau akan terdengar lebih sok. Apa? Kalian masih nggak percaya? Kami percaya ketika kamu masih muda, ada orang yang mengejarmu, tapi kami tidak percaya mereka akan setampan dia. Baiklah kalau begitu, mereka memang tidak setampan dia, kata manajer toko wanita itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah, menjadi tampan tidak akan menjamin hidup. Hanya dengan fondasi ekonomi yang kuat, seseorang dapat berharap untuk menaiki tangga karir. Itu benar, tapi bagaimana kamu tahu dia tidak punya uang? Apakah Anda kenal orang kaya generasi kedua yang mau datang membeli bunga? Tanya manajer toko perempuan itu. Asalkan dia memberi isyarat sekecil apapun, semua perempuan itu akan berinisiatif membeli alat kontrasepsi dan menunggunya di hotel. Hanya orang miskin yang akan membeli bunga untuk diberikan. Mendengar analisis manajer toko perempuan itu, para karyawan perempuan mengangguk serempak. Hal ini terasa masuk akal. Apakah ada apotek di Jalan Wensun? Tanya pramuniaga berambut panjang itu. Kenapa kamu cari apotek? Kamu lagi sakit. Saya akan membeli alat kontrasepsi. Manajer. Sepertinya dia harus memberi mereka pelajaran melalui tindakan. Setelah berkeliling toko sebentar, Lin Yi memperhatikan bahwa ada cukup banyak jenis mawar di toko itu. Bahkan bunga penyihir biru yang paling sulit dibeli pun dijual di sini, tetapi harganya agak menggelikan, yakni 199 yuan per bunga. Lin Yi berjalan ke konter dan bertanya. Saya ingin membeli beberapa mawar. Apakah masih segar besok pagi? Pak, kami sudah tutup. Maaf sekali, kata bos wanita itu. Tutup. Lin Yi terkejut. Bukankah masih buka? Kami tutup pukul 9, dan saat ini kami sedang melakukan pembukuan akhir hari, jadi kami tidak lagi melayani bisnis. Baiklah kalau begitu, maaf mengganggumu. Lin Yi tidak membuang kata-kata dan berbalik untuk pergi. Semua karyawan wanita tercengang. Bosnya begitu sombong sampai berani menolak pria setampan ini. Ah, sayang sekali. Bas. Pada saat itu, terdengar suara keras dari luar toko, mengejutkan para wanita di toko. Suara apa itu? Terlalu keras. Kedengarannya seperti mesin mobil. Kok bisa? Kok mobil bisa bunyinya sekeras itu? Bodoh amat, sih. Mobil kecil lusuh nggak berisik banget. Jelas-jelas itu mobil sport. Beberapa asisten toko wanita berlari ke jendela, bola mata mereka hampir jatuh. Sial, ini benar-benar mobil sport. Yang dikendarai adik kecilmu tadi. Apa? Dia bawa mobil sport ke sini. Manajer toko wanita itu tertegun. Ia segera meletakkan pekerjaannya dan berlari keluar. Itu benar-benar mobil sport. Apa yang sedang terjadi? Generasi kedua yang kaya dan tampan benar-benar datang untuk membeli bunga. Ini terlalu berlawanan dengan intuisi. Dia tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, kan? Hei, adik kecil tampan, tunggu. Lin Yi tidak mendengar panggilan dari pemilik toko, jadi ia pergi ke toko bunga lain yang berjarak 100 meter. Toko itu bernama Toko Bunga Cinta. Namanya agak vulgar, tetapi ukurannya lumayan. Tampan, tunggu. Lin Yi baru saja memarkir mobilnya ketika dia melihat bos wanita itu berlari menghampiri. Ada apa? Kamu tidak ingin melihat-lihat bunga, datanglah ke toko kami. Bukankah kamu sudah tutup tokonya? Apa yang bisa kubeli? Bos wanita itu terdiam. Kalau saja dia tahu dia mengendarai mobil sport di sini, dia pasti tidak akan menutup tokonya. Itu salah paham. Pelanggan itu Tuhan. Kamu datang ke toko kami, jadi bagaimana mungkin kami tutup lebih awal? Hei, apa yang kau lakukan? Kau datang untuk mencuri bisnis kami, kan? Orang yang berbicara adalah pemilik toko bunga. Ketika melihat Lin Yi mengendarai mobil sportnya, ia langsung keluar untuk menyambutnya. Ia tidak menyangka ada yang akan mencuri bisnisnya saat ini. Apa maksudmu mencuri bisnismu? Pemilik toko perempuan itu tidak mau mendengarnya. Dia pergi ke toko kita saat dia tiba. Bagaimana kau bisa bilang dia pelangganmu? Tapi bukankah kalian sudah tutup tokonya? Beraninya kalian datang dan ikut campur. Ini keterlaluan. Saya hanya melakukan bisnis biasa. Baiklah, berhenti berdebat, kata Lin Yi tanpa berkata-kata. Ada berapa mawar di tokomu? Kami punya sekitar 2000 mawar dari berbagai jenis, dan kami punya kebun bunga sendiri, jadi kami bisa langsung memanennya, kata bos perempuan itu.
Kami juga punya hamparan bunga sendiri. Kami bisa menyiapkan sebanyak yang Anda mau, kata bosnya. Aku tidak peduli berapa banyak yang kau punya. Aku mau semuanya. Ambilkan truk dan bantu aku menyiapkannya di lokasi yang kuberikan padamu. Aku butuh semuanya selesai jam 5 pagi. Bisakah kau melakukannya? Mereka semua. Lin Yi mengangguk. Semuanya. Oke. Kita akan siapkan mereka. Keesokan paginya, Lin Yi berkendara ke Villa Yun Sui milik Ji Qingyan. Sarapan sudah tersedia di meja ketika ia tiba. Kamu belum makan, kan? Ayo makan. Ji Qingyan mengenakan celemek, dan saat dia melihat Lin Yi, dia membawakannya sandal. Sembari berbicara, Ji Qingyan melihat sekelilingnya. Apakah kamu datang dengan tangan kosong? Bab 323. Penyakit tsundere, hati gadis. Lalu, haruskah aku tetap datang? Kau tidak bilang kau menginginkan yang lain. Itu benar. Ji Qingyan kembali normal. Cepat ganti sepatumu dan masuk untuk sarapan. Sebentar lagi dingin. Sarapan Ji Qingyan merupakan perpaduan masakan Cina dan Barat. Memasaknya tidak sulit, tetapi rasanya lumayan dan masih sangat layak untuk dimakan. Setelah makan, Ji Qingyan naik ke atas untuk berganti pakaian. Di saat yang sama, ia dipenuhi rasa penasaran. Orang seperti Lin Yi tidak akan pernah membawa bunga sendirian. Mungkin dia menaruhnya di mobil. Pasti itu alasannya. Mengapa kamu berdandan rapi hari ini? Gaya Ji Qingyan tidak banyak berubah, hanya saja riasannya sedikit lebih tebal hari ini. Riasannya tidak sesederhana dan seelegan biasanya. Teman sekelas doktoralku sudah kembali. Dia datang ke perusahaan hari ini, jadi aku harus berdandan sedikit. Lin Yi dapat menebak apa yang dipikirkan Ji Qingyan. Kamu mencoba untuk mengalahkan orang lain, bukan? Jangan terlalu belak-belakan. Itu bentuk penghormatan. Kamu nggak akan ngerti. Kalian mengalahkan mereka dalam hal penampilan dan fisik, dan kalian masih mencoba menyebutnya rasa hormat. Kalian para kapitalis begitu penuh dengan kebajikan dan moralitas. Bukankah kamu juga sama? Yuan-Yuan dan yang lainnya bekerja lembur setiap hari, dan kamu menganggapnya sebagai berkah. Hehehe. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Suruh aku bekerja, kata Ji Qingyan penuh harap. Namun, dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa saat dia melihat buket besar mawar merah, dia tidak boleh merasa gembira. Dia harus tenang. Sebelumnya, ia pernah memberitahu Lin Yi bahwa ada orang yang mengirim bunga kepadanya setiap hari. Adegan kecil ini sama sekali tidak berarti baginya. Maka semuanya telah diselesaikan. Meskipun itulah yang ada di pikirannya, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Dia bahkan memesan terlebih dahulu, yang cukup menunjukkan betapa bahagianya dia. Ia membuka pintu dan masuk ke dalam mobil, tetapi mendapati mobil itu kosong. Tak ada apa-apa di dalamnya. Suasana hatinya yang sedang senang langsung luntur. Bahkan setelah duduk, ia melihat sekeliling beberapa kali. Apakah dia benar-benar tidak menyiapkan apapun? Harapannya hanya sebanding dengan kekecewaannya. Seperti yang diduga, Lin Yi mengabaikannya. Lupakan saja, lupakan saja. Dia memang begitu. Bukan masalah besar kalau dia tidak mempersiapkannya, Ji Qingyan menghiburnya dalam hati. 30 menit kemudian, Lin Yi berkendara ke Chaoyang Group. Aku nggak mau masuk ke parkir bawah tanah hari ini. Berhenti aja di gerbang. Teman sekelasku sudah ada di sana. Dia nunggu aku di sana. Oke. Lin Yi mengendarai mobil ke pintu masuk dan melihat seorang gadis mengenakan gaun panjang berdiri di sana. Rambutnya disisir membentuk sanggul, dan penampilan serta bentuk tubuhnya hanya sedikit lebih buruk dari Ji Qingyan. Dalam perjalanan, Ji Qingyan bercerita sedikit tentang teman sekelas doktoralnya, Lu Tian. Keduanya sangat dekat, dan He Yuan-Yuan mengenalnya dengan sangat baik. Tian-Tian, kamu pasti menunggu. Ada kemacetan lalu lintas, kata Ji Qingyan meminta maaf. Aku tidak percaya padamu, kata Lu Tian sambil tersenyum. Kamu pasti menghabiskan seluruh waktumu untuk merias wajah. Kamu seperti ini waktu sekolah dulu. Setiap kali ada sesuatu, kamu paling sering memakai riasan. Oh, tidak, benar-benar macet, kata Ji Qingyan malu-malu. Lin Yi masih di sini. Bagaimana mungkin dia mengungkapkan latar belakangnya seperti itu? Baiklah, aku akan berhenti, kata Lu Tian sambil tersenyum. Pacarmu lumayan. Dia nggak cuma naik likan, tapi juga ganteng banget. Setelah itu, Lu Tian mengulurkan tangannya. Halo, namaku Lu Tian. Qingyan sering bercerita tentangmu. Lin Yi juga mengulurkan tangannya. Lin Yi, dia juga banyak bercerita tentangmu. Ji Qingyan tersenyum malu. Baiklah, ayo masuk. Dia masih ada pekerjaan. Jangan ganggu dia. Baiklah, ayo pergi.
Jiqingyan menoleh ke arah Lin Yi. Kita masuk dulu. Jalan pelan-pelan dan hati-hati. Mengerti. Lin Yi pergi setelah melihat keduanya memasuki gedung kantor. Memikirkan kembali kejadian tadi, Lin Yi menyadari bahwa Jiqingyan tidak berbeda dengan gadis muda lainnya. Penyakit tsundere, hati seorang gadis, cinta akan keindahan, dan sedikit kesombongan. Namun, kesombongannya tidak muncul dari jenis mobil yang dikendarainya, melainkan dari apakah ada bunga mawar di dalam mobil tersebut. Ketika mereka berdua memasuki gedung kantor, Lutian tersenyum pada Jiqingyan dan berkata, untuk bisa merebut hati mahasiswi Universitas Yan, dia pasti luar biasa. Dia memang sangat tampan. Iya, apa yang kau bicarakan? Ketampanan tidak menjamin segalanya. Aku penasaran bagaimana dia berhasil memikatmu, goda Lutian, dia pasti menggunakan banyak cara manis seperti mawar dan cincin berlian. Tidak, dia tidak melakukannya. Dia sama sekali tidak membuang waktu untuk hal-hal itu. Dia orang yang terus terang. Jiqingyan merasa menyesal. Seandainya saja Lin Yi menyiapkan sebuket mawar untuknya di dalam mobil. Sekarang dia berharap Lin Yi adalah orang yang romantis. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Dia hanya bisa menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan menyembunyikan rasa malunya. Tidak mungkin. Kupikir kau paling membenci pria yang terus terang, kata Lutian. Dulu aku nonton drama Korea waktu sekolah. Aku sampai nggak bisa nahan diri kalau lihat pemeran utama pria ngasih bunga mawar ke pemeran utama wanita. Gimana nih? Apa kamu jadi berkompromi karena penampilannya? Tidak mungkin. Aku masih memikirkannya. Aku belum menyetujui perjanjian ini, kata Jiqingyan putus asa. Ya. Sebenarnya, aku memikirkannya di mobil yang sama tadi. Iya, jangan bahas ini dulu. Kita kembali saja ke kantorku untuk ngobrol. Setelah keluar dari lift, Jiqingyan mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu kantor. Harum bunga langsung menyebar dari kantor. Kantor yang luas itu bagaikan lautan bunga mawar. Selain meja kantor, tak ada tempat untuk beristirahat. Jiqingyan terpaku di tanah, jantungnya berdebar kencang. Kunci di tangannya pun jatuh ke tanah. Jelaslah bahwa Lin Yi pasti telah mempersiapkannya. Dia menginginkan sebuket bunga mawar, tapi dia malah mendapatkan begitu banyak. Apakah dia menghabiskan sepanjang malam untuk mempersiapkannya? Qingyan, kurasa kau hanya berusaha bersikap baik. Dia sudah menyiapkan begitu banyak mawar, tapi kau masih menganggapnya terus terang. Itu keterlaluan, kata Lutian dengan nada masam. Orang ini, apa gunanya menyiapkan begitu banyak? Sayang sekali, kata Jiqingyan, pura-pura jijik. Sebenarnya, aku tidak suka hal-hal seperti ini. Aktor. Aku benci orang sepertimu yang bilang tidak menginginkannya, sementara tubuhmu tidak bisa menyembunyikan kebenaran, kata Lutian. Kurasa kau juga melakukan hal yang sama saat di tempat tidur. Kau memeluk mereka erat-erat sambil berkata tidak dengan lantang. Wajah Jiqingyan langsung memerah. Tidak, aku tidak. Jangan bicara omong kosong. Menatap lautan mawar di kantor, Jiqingyan masih merasa sulit menenangkan emosinya. Dia hanya menginginkan sebuket kecil bunga mawar untuk memuaskan kesombongannya di depan sahabatnya, tetapi sahabatnya itu malah memberinya kejutan yang begitu besar. Hal yang sama terjadi ketika mereka menaiki biang lala. Dia tidak pernah mengecewakannya. Orang seperti itu layak dipercaya. Bab 324. Mari kita bahas kompensasinya. Anda memiliki pesanan baru, silakan lihat. Saat Lin Yi berjalan-jalan di jalan, sebuah perintah baru muncul di teleponnya. Dia melihat lokasi pesanan dan melihat bahwa pesanannya dari Fugui Home ke Wanda Plaza. Lin Yi memikirkannya tetapi mendapati dirinya tidak mengenal Fugui Home, jadi dia mengikuti petunjuk navigasi. Seperti yang dapat dilihat dari namanya, itu adalah kawasan pemukiman tua. Kios-kios pasar di kedua sisi jalan masih buka, dan para bibi serta paman yang dengan hati-hati memilih sayuran dan barang dagangan membuat Lin Yi pusing. Jalanan juga tidak dalam kondisi prima, dan ia tidak bisa masuk. Lin Yi mengambil teleponnya dan menghubungi nomor pelanggan. Halo, apakah ini Tuan Huang dengan nomor ekor 9421? Itu aku. Saya pengemudi Didi Anda. Ada pasar di depan rumah Anda, dan kondisi jalannya kurang bagus. Saya tidak bisa masuk. Bisakah Anda berjalan beberapa puluh meter di luar? Saya tepat di sebelah pasar. Kondisi jalan buruk. Alasan apa itu? Pihak lain tidak mau berkompromi, ada mobil yang keluar masuk lingkungan ini setiap hari. Mereka tidak pernah bilang kondisi jalannya buruk. Kenapa kamu tidak bisa ke sini? Jaraknya cuma beberapa puluh meter. Berapa banyak bensin yang bisa kamu hemat dengan menolak masuk? Bukan masalah gasnya. Cuma sasis mobil saya terlalu rendah, jadi gampang rusak. Kamu bercanda. Aku sering pakai Didi dan datang menjemputku.
Kenapa kamu bilang sasis mobilmu terlalu rendah? Kamu pakai mobil sport, iya. Saya mengendarai mobil sport. Jangan sok tahu. Kalau kamu naik mobil sport, aku naik roket, kata pihak lain terus terang. Cepat dan masuk, jangan buang waktuku, atau aku akan mengajukan keluhan. Apakah kamu akan bertanggung jawab jika mobilnya tergores? Aku yang tanggung jawab kalau sampai tergores. Sialan, kamu gak bakal kaya kalau hemat uang bensin segitu. Lin Yi menyalakan fungsi perekam. Kalau mobilnya tergores, kamu yang tanggung jawab, iya. Sial, bisa berhenti buang-buang waktuku. Kalau aku tidak terburu-buru, aku gak akan bawa mobilmu, gerutu pria itu. Itu cuma mobil rusak, aku bisa bayar. Jika kamu mengatakan itu, maka aku tidak akan takut lagi. Sambil berbicara, Lin Yi mengendarai mobilnya memasuki komunitas tersebut. Melihat likan merah menyala melaju masuk, para bibi yang tengah sibuk memilih barang di kios secara otomatis memberi jalan. Meskipun mereka tidak tahu berapa harga mobil itu, harganya jelas tidak murah. Jadi, lebih baik berdiri agak jauh. Saat Lin Yi mengendarai mobil ke kawasan itu, ia mengejutkan beberapa pemuda dan pemudi yang tengah menjalankan aktivitas mereka. Benar-benar ada mobil super di daerah pemukiman tua seperti itu. Siapakah yang ingin mereka jemput ke sini? Pada saat ini, pasangan muda berusia awal 30-an berdiri di pintu masuk unit 3, gedung 4. Nama pria itu adalah Huang Hesong, dan wanita itu adalah istrinya, Li Xiaoyu. Ada apa? Kenapa kamu mengumpat barusan? Banyak sekali orang di perumahan yang menonton, kata Li Xiaoyu. Jangan bahas itu. Saya sudah telepon pengemudi Didi, tapi dia parkir di pintu masuk pasar dan ingin saya keluar, kata Huang Hesong. Layanan macam apa itu? Dia ingin kita keluar. Saya tahu. Saya pikir dia malas dan ingin menghemat uang bensin, makanya dia bilang begitu, kata Huang Hesong. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Saat kita sampai di sana, aku akan memberinya ulasan buruk. Memberinya ulasan buruk akan terlalu baik, kata Li Xiaoyu. Orang-orang ini sangat malas dan sombong. Saya tidak tahu mengapa mereka bisa begitu sombong. Tepat sekali. Dan alasan yang dia berikan sangat aneh. Dia bilang dia sedang mengendarai mobil sport dan jalan menuju kompleks itu tidak rata. Dia takut sasisnya akan tergores dan tidak mau masuk. Alasan macam apa itu? Dia bilang dia mengendarai mobil sport, tanya Li Xiaoyu heran. Otak pengemudi ini tidak berfungsi. Beraninya dia memberi alasan seperti itu. Tepat sekali. Saya yakin dengan orang seperti ini, kata Huang Hesong. Waktu kita ngobrol tadi, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku akan menyuruhnya datang, lalu memberinya ulasan buruk, dan mengajukan keluhan setelahnya. Ya, ayo kita lakukan itu. Ledakan. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, mereka mendengar suara gemuruh yang tak terduga. Orang-orang yang lewat semuanya melihat tanpa sadar. Mereka terkejut ketika mendapati sebuah mobil sport merah melaju tak jauh dari situ. Bukankah itu Li Kan? Huang Hesong adalah penggemar berat film. Ia terutama menyukai seri Fast and Furious. Itulah sebabnya ia langsung mengenali mobil itu. Itu Li Kan yang terkenal itu. Dia tidak menyangka akan melihat mobil seharga lebih dari 60 juta di lingkungan yang begitu tua. Sungguh mengasyikkan. Anda pasti Tuan Huang dengan nomor ekor 9421. Huang Hesong dan Li Xiaoyu tercengang ketika mendengar pertanyaan Lin Yi. Bagaimana kamu tahu nomor teleponku? Saya supir Didi. Bukankah kamu bilang aku yang jemput kamu? Kamu pemilik Didi, tanya Lin Yi. Huang Hesong dan istrinya adalah contoh sempurna tentang apa artinya kebingungan. Orang-orang di sekitar juga menatap Lin Yi dengan mata terbelalak. Tak seorang pun menyangka seseorang akan menggunakan supercar untuk mengemudikan mobil Didi. Benar sekali, aku memang begitu. Huang Hesong sangat gembira. Bukankah dia terlalu beruntung hari ini? Bagaimana dia bisa naik mobil bagus seperti itu hanya dengan naik taksi? Jika dia bisa duduk di dalamnya sebentar, dia akan bisa membanggakannya kepada rekan-rekannya setelah dia sampai di perusahaan. Jangan masuk ke mobil dulu, kata Lin Yi. Saya menggores sasis mobil saat memasuki lingkungan ini. Bukankah kamu bilang kamu akan bertanggung jawab jika saya menggores mobilnya? Saya akan menghubungi perusahaan asuransi sekarang. Mari kita bahas kompensasinya. Huang Hesong dan Li Xiaoyu terkejut dan berkeringat dingin. Mereka memang baru saja mengatakan sesuatu seperti itu. Tapi ini Li Kan. Nilainya lebih dari 60 juta. Untuk mobil seperti ini, goresan kecil pada sasisnya saja bisa menelan biaya setidaknya 100 ribu. Cukup bagi mereka untuk membeli mobil kecil. Aku bercanda tadi. Bercanda. Itu bukan urusanku.
Lagi pula, aku yang bawa mobilnya sesuai permintaanmu. Lagi pula, kamu bilang akan mengganti rugi kalau ada yang hilang, jadi tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Darah Huang Hesong terkuras dari wajahnya, dan ekspresi kegembiraannya telah lenyap sepenuhnya. Dia tidak mampu mengganti kerugian ini. Jangan terlalu tidak masuk akal, kata Li Xiaoyu, suamiku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kamu datang dengan sukarela. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu menyetir ke sini atas kemauanmu sendiri. Jangan keras kepala begitu. Lin Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tahu kalian tidak akan mengakuinya, makanya aku merekamnya terlebih dahulu. Kamu merekamnya. Keduanya tercengang. Kepercayaan diri mereka yang sebelumnya sirna. Rekaman. Memangnya kenapa kalau direkam, kata Li Xiaoyu. Siapa yang tahu kapan sasis mobilmu tergores? Jangan coba-coba menyalahkan kami untuk ini. Kalau begitu, kamu agak tidak masuk akal. Apa maksudmu kami bersikap tidak masuk akal? Kurasa kau hanya ingin memeras kami, kata Li Xiaoyu. Dan aku punya detailmu. Sebelum aku melaporkanmu, sebaiknya kau bersikap bijaksana dan segera pergi. Bab 325. Ini Direktur kami Lin. Kau akan melaporkanku. Lin Yi tertawa. Seharusnya aku yang melaporkanmu. Kau tidak tahu posisimu. Kau mau melaporkan kami, kata Li Xiaoyu, menolak untuk mundur. Kamu datang ke sini pakai mobil Didi buat bisnis, sekarang malah jalan-jalan moplos, dan mau memeras kami. Jadi itulah yang terjadi. Huang Hesong pun tersadar. Jadi, Anda mengendarai mobil perusahaan dan datang untuk mencoba menipu kami. Benar. Bukankah Didi punya lini mobil mewah? Ini jelas mobil-mobil perusahaan itu. Itulah yang kukatakan. Bagaimana mungkin orang biasa mau membeli mobil sebagus itu untuk dikendarai Didi? Setelah sekian lama, itu semua bohong, kata Huang Hesong. Li Xiaoyu menyilangkan tangan di depan dada. Kami tidak ingin berdebat denganmu tentang apa yang terjadi hari ini. Cepat pergi. Jika kami melaporkanmu, kau tidak hanya akan dipecat, tetapi bahkan mungkin dipenjara. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Aku tidak akan pergi hari ini. Kau bisa melaporkanku. Coba kulihat bagaimana kau bisa memenjarakanku. Oke, kalau begitu kamu tunggu saja. Aku akan mengajukan keluhan sekarang juga. Li Xiaoyu mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor pengaduan Didi. Ini Didi. Saya mau komplain soal salah satu pengemudi Didi Anda yang melakukan penipuan. Plat nomornya HUANB 666. Ya, saya tidak salah lihat. Itu HUANB 666. Itu likan merah. Dia mencoba melakukan penipuan di mana-mana. Saya harap Anda bisa menanganinya dan memberi kami kompensasi atas kerusakan mental yang kami alami. Kami ada di pintu masuk gedung 4 di Fugui Home. Kalian bisa melihat kami begitu masuk. Oke. Sayang, apa yang mereka katakan, tanya Huang Hesong. Pihak Didi sangat kooperatif. Ketika mereka mendengar bahwa sopir merekalah yang menipu kami, mereka langsung mengatakan akan mengirim seseorang untuk menanganinya, kata Li Xiaoyu. Kita masih akan keluar nanti hari ini, tapi mari kita temani dia sampai saat itu. Ya, kita harus membuatnya membayar kerusakan mental kita. Semua orang melihat ekspresi arogan di wajah mereka. Wanita tua yang mengawasi dari samping berkata, anak muda, sebaiknya kau segera pergi. Kau tidak boleh main-main dengan mereka. Kenapa aku tidak bisa? Mereka kan tidak punya 3 kepala dan 6 lengan. Mereka terkenal sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di lingkungan ini. Mereka pasti akan memerasmu banyak uang, saran wanita tua itu. Tidak perlu berkelahi dengan mereka. Kau pasti akan menderita pada akhirnya. Tidak apa-apa. Aku percaya karma, kata Lin Yi sambil tersenyum. Para penonton menggelengkan kepala. Sepertinya pemuda ini juga sedang marah. Dia akan bertarung langsung dengan mereka. Kaulah penjahat sebenarnya di sini. Kuharap kau tidak mundur saat bosmu datang, kata Li Xiaoyu. Berani sekali kau mengendarai mobil perusahaan berkeliling untuk menipu orang. Kau bisa dipenjara lama. Nak, kami tidak akan mempersulitmu. Tarik 10.000 untuk kami dan kami akan menganggap masalah ini selesai, kata Huang Hesong. Sekalipun kau tidak melanjutkan masalah ini, aku akan tetap melanjutkannya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kau harus bersikap masuk akal. Kau tidak boleh terus-terusan bersikap tak tahu malu. Hehe, beraninya kau bilang kami tak tahu malu, kata Li Xiaoyu. Kau menyerang kami secara pribadi. Kami bersedia menyelesaikan ini jika kau membayar kami 10.000 tadi. Nah, jangan coba-coba pergi tanpa memberi kami setidaknya 20.000.
Orang-orang terbelakang mental muncul setiap tahun, dan tahun ini jumlahnya banyak. Anda benar-benar memperluas wawasan saya. Kami terlalu malas untuk terus berbicara denganmu. Kau harus menderita ketika para pejabat datang, kata Li Xiaoyu. Setelah menunggu sekitar 20 menit, sebuah Bentley dan BMW seri 7 melaju dari luar komunitas dan berhenti di samping Likan milik Lin Yi. Pintu mobil terbuka dan 4 orang keluar dari mobil. Lin Yi melirik mereka, tetapi sepertinya tidak mengenali mereka. Sejujurnya dia tidak memiliki hak untuk menjadi pemegang saham lagi. Huang Hesong dan Li Xiaoyu berjalan dengan antusias ketika mereka melihat pria itu keluar dari Bentley. Anda pasti bos Didi. Kami ingin melaporkan orang yang mengendarai mobil mewah perusahaan Anda untuk menipu kami. Tidakkah Anda perlu menangani ini dengan serius, kata Huang Hesong. Saya pikir Anda salah paham tentang masalah ini. Pria yang berbicara itu bertubuh agak gemuk dan mengenakan setelan jas. Namanya Yang Chao. Ia adalah penanggung jawab Departemen Bisnis Zonghai Didi. Ia baru saja dipromosikan. Kesalahpahaman. Bagaimana mungkin ada kesalahpahaman? Tanya Li Xiaoyu. Situasinya sudah sangat jelas. Dia datang untuk mengantar Didi. Kami memintanya untuk menjemput kami, lalu dia bilang sasisnya tergores dan kami harus membayarnya. Jelas sekali. Jangan bilang kau masih ingin melindunginya. Sepertinya aku harus memperkenalkan Direktur Lin kepada kalian sebelum kita membahas ini. Yang Chao meluruskan raut wajahnya dan berkata, orang yang berdiri di depan Anda adalah pemegang saham terbesar kedua Didi, Direktur Lin Yi. Meskipun Didi memiliki bisnis mobil mewah, kita tidak mampu membeli Likan senilai lebih dari 60 juta yuan. Singkatnya, Likan ini bukan milik perusahaan kami. Mobil ini milik direktur kami, Lin, jadi Direktur Lin tidak mengendarai mobil perusahaan untuk menipu kami. Kedua, dengan status Direktur Lin, dia tidak akan sampai menipu orang kecil sepertimu. Mengingat pencemaran nama baik Direktur Lin yang telah kamu lakukan, perusahaan kami akan terus memperjuangkan masalah ini sampai tuntas. Tercengang. Wajah Huang Hesong dan Li Xiaoyu sepucat tikus. Kamu bilang dia pemegang saham terbesar kedua di Didi. Benar, dia bernilai 10 miliar dolar. Yang Chao mendengus. Kau memfitnah Direktur Lin karena menipu, omong kosong. Mendesis. Kerumunan orang menghirup udara dingin setelah memastikan identitas Lin Yi. Dia tampan dan kaya raya, tapi dia malah maju untuk mencalonkan diri sebagai Didi. Ada apa dengan akting orang-orang ini? Kita. Mulut Huang Hesong ternganga, dan dia terlalu takut untuk mengatakan apapun. Apa-apaan ini? Kenapa dia bertemu orang sekuat itu? Direktur Lin, saya sungguh minta maaf. Kami akan menangani ini dengan baik, kata Yang Chao dengan hormat. Hal-hal seperti ini memang perlu ditanggapi dengan serius, kata Lin Yi. Para penumpang akhir-akhir ini membuat onar tanpa alasan. Mereka menindas pengemudi Didi hanya karena mereka penumpang. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kami mengerti. Oh, dan buat mereka membayar uang perbaikan mobilnya juga. Dipahami. Tidak. Huang Hesong menarik lengan Lin Yi dan berlutut di tanah. Direktur Lin, tolong beri kami kesempatan. Kami benar-benar tidak mampu membayar Anda. Kalau kamu nggak sanggup, ya masuk penjara aja. Apa hubungannya sama aku? Lin Yi pergi setelah mengatakan itu. Yang Chao akan mengurus sisanya. Dia tidak perlu menindaklanjutinya. Lin Yi terus menerima perintah setelah meninggalkan komunitas itu. Pada pukul 1 siang, Lin Yi menerima 6 pesanan dan berkendara sejauh lebih dari 80 km. Namun, ia hanya mendapat 1 ulasan bintang 5. Meskipun begitu, hal itu tidak lagi menjadi masalah bagi Lin Yi. Persyaratan misi sistem hanya berdasarkan jumlah kilometer. Ulasannya bisa saja mengecewakan. Setelah bekerja sepanjang pagi, Lin Yi hendak mencari tempat makan ketika teleponnya berdering. Ternyata Wang Ran yang menelepon. Bab 326. Ini adalah kesepakatan nyata. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan, kata Lin Yi. Saya menabrak mobil saat pergi membeli obat untuk ibu saya. Saya tahu saya harus membayar mahal untuk ini. Baiklah, aku mengerti. Kamu di mana? Dekat halte bus di rute 89. Tunggu aku di sana. Aku akan segera ke sana. Terima kasih, Guru Lin. Dia menutup telepon dan melaju menuju rumah Ran. Di halte bus di rute 89. Sebuah Mustang putih terparkir di pinggir jalan dengan sebuah sepeda tergeletak di sampingnya. Kerumunan besar mengelilinginya. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Aku akan membayarmu. Wang Ran tampak agak berantakan. Celananya berdebu, tapi untungnya dia tidak terluka. Nak, aku baru beli mobil baru. Belum seminggu, kamu udah nyesel. Hatiku sakit banget.
Pemilik Mustang itu adalah seorang pria berusia 30-an. Ia agak gemuk dan tampak seperti orang jujur. Di samping pemiliknya, ada seorang wanita bergaun. Ekspresinya dingin, dan jelas sekali dia sedang marah. Aku tahu ini salahku. Aku tidak melihat jalan di depanku. Aku benar-benar minta maaf. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya karena Anda menyesal. Sekalipun mobil baru itu diperbaiki, mobil itu tetap akan selamanya dianggap sebagai mobil rekondisi, keluh pemilik Mustang itu. Terlihat jelas bahwa dia tidak ingin mempersulit Wang Ran. Hanya saja hatinya terasa sakit ketika mobil itu tertabrak. Apa maksudmu? Suruh saja dia yang bayar. Pintu mobilnya penyok, dan sebagian besar tergores. Biayanya setidaknya 20.000 yuan untuk pergi ke bengkel 4S untuk memperbaikinya, kata wanita bergaun One Piece itu. Wang Ran terkejut. Ia tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak uang untuk ini. Dia hanya punya 500 yuan di sakunya, dan itu tidak cukup untuk membayar biayanya. Kurasa tidak apa-apa. Kata pemilik mobil, kondisi gadis kecil ini tidak begitu baik. Dia tidak bisa mengambil uang sebanyak itu. Ini hanya nasib buruk, jadi kita akan klaim asuransinya. Aku masih punya 500 yuan, aku akan memberikannya padamu. Wang Ran mengeluarkan semua uang dari sakunya. Melihat uang kertas yang kusut itu, pemilik mobil tidak tahan, tetapi istrinya tidak mau membiarkan masalah itu begitu saja. Kamu bercanda. Mobil kita harganya hampir 200.000 yuan. 500 yuanmu seharusnya dalam dolar AS. Kalau begitu, bisakah kamu menunggu sebentar? Saat guruku datang, aku akan meminjam uangnya. Gurumu. Istri pemilik toko menyilangkan tangan di depan dada. Gurumu bukan saudaramu, jadi kenapa dia mau meminjamkanmu uang? Wang Ran berhenti bicara. Memang benar dia tidak tahu apakah Lin Yi akan meminjamkannya uang. Namun, saat ini, satu-satunya orang yang bisa diandalkannya adalah Lin Yi. Ledakan. Mesin Likan bagaikan raungan binatang buas, menarik perhatian semua orang. Ini terlihat seperti Likan Super 7. Kudengar mobil itu bernilai puluhan juta. Kenapa ada di sini? Likan itu berhenti di depan Wang Ran dan menjadi pusat perhatian semua orang. Pintu gunting perlahan terbuka dan Lin Yi keluar dari mobil. Anak orang kaya yang tampan. Pria tampan dengan mobil super, sungguh menarik. Guru Lin. Wang berlari menghampiri Lin Yi saat dia melihatnya terjatuh dengan air mata mengalir di wajahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, tapi saya menabrak mobil seseorang. Tidak apa-apa asal kamu baik-baik saja. Kenapa kamu menangis? Lin Yi berjalan mendekati pemilik mobil. Kamu pemilik Mustang ini, kan? Aku. Pemiliknya agak gugup. Aura pria ini terlalu kuat. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia berurusan dengan anak orang kaya seperti itu. Bahkan istrinya tidak seyakin sebelumnya setelah melihat Lin Yi. Lin Yi mengangguk sambil melihat ke arah tempat kejadian perkara. Sepertinya kesalahan memang ada pada Wang Ran. Beritahu saya pendapat kalian, dan cobalah untuk menemukan solusi yang masuk akal, kata Lin Yi. Mobil ini berkualitas tinggi. Kami menghabiskan hampir 200.000 yuan untuk itu, dan kami juga harus membayar 20.000 yuan untuk pergi ke bengkel 4S untuk memperbaikinya. Silakan saja, kata istri pemiliknya. Bro, kita nggak mau memeras uang, tapi aku baru beli mobil ini. Aku baru pakai kurang dari seminggu. Intinya bukan soal uang. Tangan pemiliknya terus gemetar saat dia berbicara. Anak-anak generasi kedua yang kaya ini tidak mudah untuk dihadapi. Kalau mereka membuatnya tidak senang, Lin Yi mungkin tidak akan membayarnya, dan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku juga suka mobil, dan aku mengerti perasaanmu, kata Lin Yi. Boleh aku pinjam ponselmu? Meski tidak mengerti, pemiliknya tetap menyerahkan teleponnya. Lin Yi menemukan WeChat-nya, mengeluarkan kode pembayaran, dan memindainya untuk mencari 200.000 yuan. Bukankah kamu menghabiskan hampir 200.000 yuan untuk mobil ini? Aku akan membayarmu 200.000 yuan. Aku akan mengambil mobil ini, dan kamu bisa membeli yang baru. Udara di sekitar mereka tampak membeku saat itu. Orang lain mengklaim asuransi ketika mereka mengalami kecelakaan mobil, tetapi Lin Yi benar-benar membayar untuk mobil baru. Inilah generasi kedua yang sangat kaya. Ini benar-benar nyata. Kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan panggil seseorang untuk mengurus dokumennya bersama kalian. Boleh. Ya. Pasangan itu mengangguk cepat. Lin Yi sudah bersikap sangat sopan. Jika mereka terus bersikap arogan, kebaikannya mungkin tidak akan bertahan lama. Lin Yi memanggil Zhou Haitao untuk menangani serah terima. Dia menyuruhnya menjual mobil itu dan membeli mobil baru untuk Wang Ran dengan uang hasil penjualannya. Dengan begitu,
masalahnya akan selesai dengan sempurna. Masuk ke mobil, aku akan mengantarmu kembali. Aku masih harus mendorong sepedaku kembali, kata Wang Ran dengan suara rendah. Untuk apa kau butuh sepeda rusak? Tanya Lin Yi. Sudahlah, masuk ke mobil. Mengerti, mengerti. Wang Ran masuk ke mobil dan mereka melaju menuju distrik Suguang. Guru Lin, aku berutang 500.000 padamu sekarang. Baiklah, bayar pelan-pelan. Kebetulan aku punya tugas untukmu baru-baru ini. Apakah kamu akan mencarikan pekerjaan untukku? Tanya Wang Ran dengan penuh semangat. Ya, aku sedang kekurangan orang sekarang. Kamu bisa mulai lebih awal. Ya, aku baru saja selesai ujian, kata Wang Ran. Guru Lin, sudah makan siang. Datanglah ke rumahku. Aku bisa menyiapkan apapun yang guru inginkan. Aku tidak akan ragu untuk mengerjakannya. Aku bisa ke rumahmu untuk makan. Kebetulan aku belum makan. Ketika mereka sampai di rumah Wang Ran, Lin Yi menyadari tidak ada orang di rumah. Di mana ibumu? Ibuku pergi ke rumah bibiku, dia baru akan kembali malam ini. Setelah memasuki rumah, Wang Ran mengenakan celemek dan pergi ke dapur. Guru Lin, kamu mau makan apa? Aku akan membuatnya untukmu. Masak mie saja. Aku ada urusan lain nanti sore. Kalau begitu aku juga akan membuatkanmu 2 telur rebus. Dalam pandangan dunia Wang Ran, semangkuk mie dan 2 telur rebus dianggap sebagai makanan besar. Sebelum Lin Yi mengenal sistem ini, makan siang semacam ini juga dianggap sebagai makanan besar baginya. Tak lama kemudian, mie dengan telur rebus tersaji di meja. Lin Yi tanpa basa-basi langsung menyantapnya. Guru Lin, pekerjaan seperti apa yang akan Anda berikan untuk saya? Jadilah sekretarisku untuk saat ini. Tugas utamamu adalah bekerja sama dengan Cisco. Gajinya 8.000 per bulan. Apakah kamu bisa menaikkan gaji di masa mendatang tergantung pada kemampuanmu sendiri? Bab 327. Cao Jingqiu yang sulit dipahami. 8.000 yuan. Wang Ran tercengang. Guru Lin, Anda tidak perlu sengaja menjaga saya. Universitas normal bukanlah universitas yang bagus, dan gaji 3.000 yuan sudah dianggap sangat tinggi bagi lulusannya. Saya CEO, jadi 8.000 yuan tidak terlalu banyak bagi saya. Itu gaji normal, kata Lin Yi. Lagi pula, kalau kamu tidak bekerja dengan baik, gajimu akan dipotong. Jangan anggap remeh. Yah, kurasa itu terlalu berlebihan. Kurasa aku tidak seberharga itu, kata Wang Ran penuh syukur. Terima kasih, Guru Lin, karena telah merawatku. Biarkan aku memberimu tugas, kata Lin Yi. Pekerjaanmu saat ini terutama untuk berhubungan dengan seseorang bernama Cao Xiangyu. Dia direktur Cisco Electronics, dan kita akan banyak berurusan dengannya di masa mendatang, jadi kamu harus membiasakan diri dengan bisnis ini sesegera mungkin. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Mengerti, Guru Lin? Kalau tidak ada kegiatan lain, silakan pergi ke kawasan industri Xiangyang untuk melihat-lihat. Sitek Electronics dan Cisco Electronics kami ada di sana. Kalau tidak ada kegiatan lain, silakan ke sana untuk melihat-lihat area sekitar. Saya akan menyiapkan kantor untuk Anda nanti. Baiklah, aku akan mengingatnya. Lin Yi kemudian memberitahu Wang Ran tentang hal-hal lain yang perlu diperhatikannya, bahkan memberikan nomor telepon Wang Ran dan Lu Ying. Dia mengingatkannya beberapa kali tentang identitasnya, dan baru setelah Wang Ran mengingat semuanya, dia merasa tenang. Lagi pula, Cao Xiangyu itu preman tua. Kalau dia menyentuhmu, tendang selangkangannya. Apa salahnya? Coba saja sekali. Mengerti, Guru Lin? Lin Yi mengangguk dan menyeka mulutnya setelah menghabiskan semangkuk mie. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Sisanya bisa kau pikirkan sendiri. Ya. Wang Ran membungkuk dalam-dalam kepada Lin Yi. Guru Lin, terima kasih atas kebaikanmu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalas budimu. Aku memberimu gaji atas bantuanmu. Kenapa harus membalas budiku? Tapi itu 500.000 yuan. Tidak ada satu orang pun yang mau meminjamkan saya uang sebanyak itu. Apakah aku bukan manusia? Tidak, bukan itu maksudku. Wang Ran melambaikan tangannya. Guru Lin orang baik. Baiklah, teruslah memandangku sebagai orang baik di hatimu. Aku pergi sekarang. Baiklah, saya antar dulu, Guru Lin. Tidak perlu. Kembali saja ke pekerjaanmu. Lin Yi terus mengemudi untuk diri setelah meninggalkan rumah Wang Ran. Ia menerima 4 pesanan lagi pada pukul 16.30. Ia berkendara sejauh 60 km lagi sebelum menuju ke Chaoyang Group untuk menjemput Ji Qingyan dari kantor. Dering. Ponsel Lin Yi berdering dalam perjalanan ke sana. He Yuan yang menelepon.
Bos, saya sudah memeriksa Fenglan Culture. Sesuai dugaan kami, pemilik sahnya, Cao Jingqiu, adalah putri bos Cisco, Cao Jiadong. Kebetulan sekali. Lin Yi tersenyum. Apakah mereka punya niat kuat untuk mencari pendanaan? Mereka belum menunjukkan niat apapun, jadi sulit untuk menilai. Kamu harus pergi dan mencoba menipunya sendiri. Baiklah, aku akan menemuinya. Kurasa kau tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hehehe, dasar bajingan. Kalau aku bajingan, kenapa aku tidak melakukan apapun padamu? Bukankah seharusnya kau merenungkannya? Akulah yang tidak memberimu kesempatan, oke. Hehehe, terserah kamu saja. Hei Yuan, ada apa dengan seringai itu? Lin Yi melaju ke tempat parkir setelah menutup telepon, tetapi dia tidak langsung naik. Cao Jingqiu ini tampaknya cukup menarik. Awalnya, ia berteori dengan Ji Qingyan bahwa Cao Jingqiu mungkin siap untuk mengambil alih bisnis Cisco tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, Cao Xiangyu tidak akan terburu-buru membuktikan dirinya. Namun, pada titik ini, Cao Jingqiu justru mendirikan perusahaannya sendiri, dan bahkan mulai menggalang dana. Hal ini sangat menarik. Dia tampaknya tidak tertarik dengan bisnis Cisco, kalau tidak, dia tidak akan melakukan ini. Sepertinya dia benar-benar harus bertemu Cao Jingqiu ini. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata dari Ji Qingyan. Apakah kamu di perusahaan? Saya baru saja tiba di tempat parkir. Kalau begitu jangan naik, Tian-Tian dan aku akan turun mencarimu. Dia belum pergi. Lin Yi mengira Lu Tian akan pergi setelah mengunjungi Ji Qingyan. Ia tidak menyangka Lu Tian akan tinggal seharian. Kami punya misi penting malam ini. Aku memutuskan untuk memberimu kesempatan ikut dengan kami, mengingat penampilanmu hari ini. Haruskah aku merasa terhormat? Tanya Lin Yi. Tentu saja, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Tunggu aku di bawah. Aku akan segera turun. Oke. Dalam beberapa menit, Ji Qingyan dan Lu Tian keluar dari lift sambil bergandengan tangan. Namun, keduanya membawa tas di tangan mereka, yang tampak seperti kotak hadiah. Kamu melakukannya dengan baik hari ini. Kamu membuat gadis tercantik di Universitas Yan menangis, goda Lu Tian. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidak, dia tidak bicara, kata Ji Qingyan. Itu cuma beberapa mawar. Itu nggak cukup untuk menggerakkan hatiku. Berhenti berpura-pura. Kamu sudah tersenyum seharian, tapi kamu pura-pura tidak tersentuh. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan menghadiahinya dengan baik malam ini. Kalau begitu, aku terpaksa memasakkannya makanan saat aku punya waktu. Hadiah macam apa itu? Buang-buang tenaga saja. Hadiah yang dimaksud Lu Tian tentu saja berbeda dengan apa yang dimaksud Ji Qingyan, tetapi dia tidak mengerti apa maksudnya. Baiklah, baiklah, jangan bahas ini lagi. Ayo pergi dulu. Ji Qingyan menyerahkan kunci mobilnya kepada Lin Yi. Mobilmu cuma muat 2 orang. Hari ini, aku yang bawa mobilku. Aku akan merepotkanmu untuk jadi sopirnya. Dengan senang hati. Mereka bertiga duduk di dalam mobil Maserati milik Ji Qingyan. Lin Yi bertanya. Kita mau pergi kemana? Ke istana Yuhue Mas. Rumah guruku ada di sana. Kami ada janji untuk mengunjunginya hari ini. Lin Yi mengangguk. Dia mengerti mengapa dia dan Lu Tian membawa kotak hadiah. Mereka akan mengunjungi guru mereka. Bukankah kamu lulusan Universitas Yan? Gurumu seharusnya ada di Yanjing, kan? Sebagian besar guru berasal dari Yanjing, tetapi keluarga guru saya ada di Zonghai. Beliau kembali tinggal di sini setelah pensiun. Saya mengunjunginya setiap tahun. Jadi begitu. Ngomong-ngomong, apakah Yuan bilang kapan dia akan datang? Tanya Lu Tian di dalam mobil. Dia agak sibuk di perusahaan, jadi mungkin agak terlambat. Dia bilang jangan menunggunya, dan akan pergi setelah selesai bekerja, kata Ji Qingyan. Hei Yuan juga ikut. Lin Yi terkejut. Dia adik perempuanku dan murid guru Sang. Tentu saja dia ikut. Ji Qingyan tidak menggunakan hubungannya dengan Lin Yi untuk mencoba membuat Hei Yuan pulang kerja lebih awal. Pekerjaan harus didahulukan. Ini adalah prinsip dan aturan. Tidak peduli apapun acaranya, aturan tidak dapat dilanggar. Lin Yi mengangguk dan mengerti situasinya. Lalu, ia melaju menuju istana Yuehua Mas. Di Zonghai, istana Yuehua Mas dianggap sebagai kawasan perumahan kelas atas. Kelas pekerja rata-rata tidak mampu membeli rumah di sini. Namun, seorang profesor dari Universitas Yan berbeda. Dia menjelaskan tujuan kunjungannya kepada petugas keamanan saat dia tiba di istana Yuehua Mas, dan mereka segera membiarkannya lewat. Mengikuti instruksi Ji Qingyan, Lin Yi mengendarai mobil ke rumah profesornya. Di pintu masuk unit, Lin Yi melihat 3 mobil mewah senilai jutaan terparkir di sana.
Yang termurah adalah Mercedes-Benz G63 senilai lebih dari 2 juta yuan, sedangkan yang termahal adalah Bentley, model yang sama dengan miliknya. Orang-orang ini sangat cepat. Mereka benar-benar sampai di sini lebih dulu dari kita, kata Lutian. Bab 328. Pria sok tahu ini sama sekali tidak beradab. Mereka semua dari luar kota, sama sepertimu. Mereka pulang hanya untuk acara ini, jadi mereka jelas harus datang lebih awal. Masuk akal, kata Lutian. Ayo naik dulu, aku agak lapar. Oke. Lin Yi memarkir mobil dan mereka bertiga berjalan menuju pintu depan. Mereka sedikit terkejut melihat 3 mobil mewah, tetapi setelah memikirkannya, mereka menyadari ini adalah hal yang normal. Profesor mereka adalah dosen di Universitas Yan, jadi mahasiswa yang mereka latih tentu tidak buruk. Ji Qingyan mungkin merupakan orang yang karirnya paling sukses, tetapi sebagian besar kesuksesannya adalah karena keluarganya. Jika dia memulai bisnisnya sendiri dari awal, dia mungkin tidak akan sesukses siswa lainnya. Mereka inilah yang disebut sebagai mahasiswa universitas yang terkenal. Mereka bertiga naik ke atas bersama-sama. Setelah keluar dari lift, mereka mendapati pintu unit sudah terbuka. Suara percakapan dan tawa terdengar dari dalam, dan suasananya sangat hangat. Yo, Qingyan dan Tian-Tian sudah datang. Kami sudah menunggumu. Begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat seorang wanita tua berambut putih. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu, mempersilakan mereka bertiga masuk. Ada 5 orang di ruangan itu. Selain mentor Ji Qingyan dan suaminya, ada 2 pria dan seorang wanita yang hadir. Salah satu dari mereka mengenakan kacamata, kemeja biru dan celana gelap, dan berpakaian sangat formal. Yang satu lagi mengenakan pakaian kasual, dan tidak berpakaian bagus. Gadis lainnya, di sisi lain, tidak seanggun Ji Qingyan dan Lutian. Dia bahkan tidak layak mendapatkan perhatian Lin Yi. Lin Yi, perkenalkan. Ini mentor saya, Zhang Minhua. Ini suaminya, yang juga seorang profesor di Universitas Yan, Tuan Peng Xingguo. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu, Guru Zhang. Senang bertemu denganmu, Guru Peng. Waktu aku ngobrol sama Tian-Tian tadi, dia bilang kamu punya pacar yang ganteng. Kalau dipikir-pikir lagi, cowok ini lumayan juga. Dia jauh lebih baik daripada anak-anak nakal di Universitas Yan. Ji Qingyan tersipu dan tersenyum malu. Dia merasa gembira karena Lin Yi diakui oleh para tetua. Ayo, ayo, ayo. Jangan berdiri di sana. Makanannya sudah siap. Ayo makan dulu, sapa Peng Xingguo dengan sopan. Ji Qingyan dan 2 orang lainnya duduk di meja makan. Semua hidangannya buatan rumah dan tidak ada yang istimewa. Meski hidangannya sederhana, namun memberikan kesan rumahan. Lin Yi mempelajari nama ketiga orang lainnya saat makan. Pria berpakaian formal itu bernama Liu Yida. Pria berpakaian kasual itu bernama Wang Zihui. Gadis lainnya bernama Zheng Wenji. Namun, hanya Wang Zihui dan Zheng Wenji yang berasal dari kelas yang sama dengan Ji Qingyan dan Lutian, karena Liu Yida adalah senior mereka. Saat makan, Ji Qingyan mengangkat gelasnya. Guru Zhang, terima kasih atas bimbingan Anda selama masa kuliah. Tanpa Anda, kami tidak akan berada di posisi kami saat ini. Saya ingin mengusulkan untuk bersulang dengan teh, alih-alih anggur. Di mataku, kalian sudah seperti anak-anakku sendiri. Datang ke sini sama saja seperti pulang ke rumah. Kenapa kalian masih bicara begitu? Tanya Zhang Sumin sambil tersenyum. Sekarang setelah saya melihat kalian sukses dalam karir kalian, saya juga dipenuhi rasa gembira. Itu masuk akal, kata Peng Xingguo sambil tersenyum. Tapi anggur ini sepertinya tidak berasa. Lebih baik kita minum sedikit di pesta pernikahan. Benar sekali. Cepat dan tentukan tanggalnya. Kita semua menunggu untuk mengadakan pesta pernikahan, Lutian mengejek. Jangan bicara omong kosong. Ini tidak bergerak secepat yang kalian katakan, kata Ji Qingyan malu-malu. Waktu sekolah dulu, saya tahu Qingyan itu gadis yang sensitif. Saya tidak menyangka setelah bekerja bertahun-tahun, dia masih seperti ini, kata Peng Xingguo. Kurasa dia tidak akan bisa berubah selama sisa hidupnya, kata Lutian. Saya tidak berpikir pernikahan bisa terburu-buru, kata Liu Yida. Kita semua harus mempertimbangkan prospek kita dengan saksama sebelum mengambil keputusan. Meskipun saya seorang pria, saya harus mengakui bahwa banyak pria yang tidak dapat diandalkan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kita sesali seumur hidup hanya karena dorongan sesaat. Senior, jangan terlalu sarkastis. Lin Yi orang baik, kata Lutian. Aku cuma bicara. Jangan dianggap serius. Di level kami, yang penting adalah mempertimbangkan isinya. Sisanya tidak penting, kata Liu Yida. Lutian memutar matanya ke arah Liu Yida dan berbisik. Dia cuma bisa main akordeon.
Cuma orang mabuk yang pura-pura ngomongin pikiran-pikiran berat setiap hari. Tian-Tian, apa yang baru saja kau katakan? Apa kau sedang membicarakan akordeon? Itu keahlianku, apa kau mau aku bermain untuk kalian? Tanya Liu Yida. Lutian hendak menolak ketika Zhang Sumin berkata, kamu juga bisa main buatku. Sudah lama aku tidak mendengarmu memainkan akordeon. Alat musiknya ada di ruang kerja, ambil saja. Karena Guru Zhang ingin mendengarnya, maka aku akan mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang. Kemudian, Liu Yida berdiri dan berjalan menuju ruang belajar. Lin Yi menatap punggungnya yang menghilang dan berkata, orang ini sok banget, dan dia sama sekali nggak terlihat segar atau berkelas. Dia hampir nggak pernah memperhatikan detail. Kalau kau mau tahu, dia pasti sainganmu dalam cinta. Waktu sekolah dulu, dia sangat perhatian pada Ji Qingyan, tapi Qingyan tidak pernah punya perasaan apapun padanya. Kalau bukan karena dia tidak tega meninggalkan Guru Zhang, Qingyan pasti sudah pindah kelas sejak lama, kata Lutian lirih. Siapa yang memberinya keberanian untuk mengejar bayi kecilku, Qingyan? Apakah Liang Jingru? Ini menjijikkan sekali. Qingyan kecil, bisakah kalian berdua bersikap normal? Aku ingin menahan nafsu makanku untuk makan beberapa iga lagi. Jaga bahasamu, kita sedang berada di rumah guruku. Ji Qingyan mencubit pinggang Lin Yi. Tidak baik kalau Zhang dan Peng mendengar kita. Baiklah, aku akan memanggilmu seperti itu saat aku sampai di rumah. Ji Qingyan tidak mengatakan apa-apa, karena menurutnya julukan, bayi kecil Qingyan, kedengarannya cukup bagus. Mendengar itu, wajah Ji Qingyan menjadi semakin merah. Dia sedikit malu. Tepat saat mereka bertiga berbisik-bisik, Liu Yida mengeluarkan akordeon. Yida, mainkan Danau Baikal untukku. Aku tidak bisa memainkan lagu ini dengan baik, jadi aku bisa belajar darimu, kata Peng Xingguo dengan rendah hati. Peng Xingguo dan Zhang Sumin sama-sama pecinta akordeon, tetapi tingkat keterampilan mereka tidak tinggi. Mereka biasanya bermain sendiri di rumah. Sekarang Liu Yida sudah ada di sini, mereka tentu harus mendengarkan dia memainkan lagu. Guru Peng, Anda terlalu rendah hati. Bagaimana saya bisa berani pamer di depan Anda? Kau pikir aku tidak tahu betapa hebatnya dirimu? Jangan terlalu sopan. Cepat putarkan lagu untukku. Ini akan menghibur semua orang. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Biar aku tunjukkan sesuatu pada kalian, kata Liu Yida. Liu Yida mengambil akordeon dan mulai memainkan lagu Danau Baikal atas permintaan Peng Xingguo. Ia tampak puas dengan dirinya sendiri, dan tampak sangat shock. Namun, yang tidak diduga Lin Yi adalah sesuatu yang bahkan lebih megah lagi akan terjadi. Liu Yida mulai bernyanyi sendiri. Pengucapannya agak kacau, tetapi masih cukup bagus. Tidak buruk, tidak buruk. Liu Yida menyelesaikan lagunya, dan Peng Xingguo serta Zhang Sumin memimpin untuk bertepuk tangan. Bukan hanya levelmu tidak turun, tapi sepertinya kamu malah jauh lebih baik. Aku dan Guru Zhang sesekali berlatih di rumah, tapi levelmu tidak menurun sama sekali. Seiring bertambahnya usiamu, kami tidak akan bisa belajar secepat kalian. Hah? Lin Yi berhenti. Apa-apaan itu? Bagaimana kau bisa bilang, oke, kalau kau bertingkah seperti ini? Bab 329. Lagu yang kau mainkan tak berharga. Coba iga ini. Enak banget. Rasanya setara dengan masakanku, kata Lin Yi. Jangan menyanjung diri sendiri. Masakan Guru Zhang jauh lebih enak daripada masakanmu. Kalau begitu aku tidak akan membuatkannya untukmu lagi. Tidak, Ji Qingyan khawatir. Kamu harus terus membuatnya untukku. Aduh, kalian berdua membuatku iri sekali. Aku harus menjauh darimu. Lutian menggeser kursinya dan menatap mereka berdua dengan masam. Kau cemburu. Lin Yi tertawa. Tapi kau takkan pernah bisa lepas dari perasaan ini karena tak ada pria lain yang lebih tampan dariku di dunia ini. Hehehe, pria yang humoris selalu jadi favorit Qingyan. Batuk-batuk-batuk. Zheng Wenji terbatuk ringan dan berkata sambil tersenyum, senior baru saja selesai bermain. Setidaknya kalian harus memberinya sedikit muka. Cukup bagus. Ada sedikit kemajuan, jawab Lutian santai, dengan sempurna menunjukkan cara berperilaku yang benar meskipun masih tidak memperhatikan. Gadis kecil, kurasa kau bahkan tidak mendengarkannya dengan saksama. Zhang Sumin tersenyum dan berkata, Yi kecil, apa pendapatmu tentang lagu itu? Bagus, bagus, sangat bagus, sangat bagus. Aku belum pernah mendengar lagu sebagus ini sebelumnya. Sangat bagus, sangat bagus. Lin Yi tidak ingin merusak suasana. Dia berpura-pura tenang sambil makan makanannya sendiri. Lagi pula, semua ini tidak penting baginya. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Lin tahu tentang akordeon itu. Itu sungguh di luar dugaan saya,
kata Liu Yida sambil tersenyum. Saya tahu sedikit tentang itu. Ji Qingyan tak kuasa menahan tawa. Lin Yi memang pandai berbohong. Ia bahkan mengaku tahu sedikit tentang akordeon. Saya tidak menyangka akan bertemu seorang master hari ini. Meskipun Anda pikir saya bermain bagus, saya rasa masih banyak kekurangan dalam karya Danau Baikal yang saya mainkan tadi. Maukah Anda memberi saya sedikit bimbingan, Tuan Lin? Itu tidak akan baik. Makan malam ini sudah sangat harmonis, sebaiknya kita lupakan saja masalah ini. Itu tidak baik. Kami para akademisi selalu ketat dengan diri sendiri dan berjuang untuk keunggulan. Jika ada kekurangan, kami tentu harus saling memberi saran. Ji Qingyan menggigit bibirnya pelan, raut wajah yang tidak senang tampak di wajahnya. Dia jelas-jelas mempersulit Lin Yi. Yi kecil, karena kamu tahu tentang akordeon, bagikan saja dengan kami, kata Zhang Sumin. Kita semua berada di pihak yang sama di sini, jadi kita bisa bicara dengan bebas. Benar sekali, berikan aku beberapa petunjuk juga agar aku bisa berkembang. Sebenarnya, aku tidak perlu mengajarimu apapun tentang lagu itu, kata Lin Yi sambil mengunyah iga. Jangan bilang kamu pikir ini sempurna, tapi kamu tidak bisa memberitahuku apa yang salah. Tidak, kau salah paham. Maksudku, terlalu banyak kesalahan dalam interpretasimu tentang Danau Baikal. Kita tidak akan bisa menyelesaikan seluruh daftarnya bahkan jika kita mengerjakannya sampai besok pagi, jadi aku tidak perlu mengajarimu. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di meja mengalihkan perhatian mereka ke Lin Yi. Tidak seorang pun menduga Lin Yi akan mengatakan sesuatu seperti itu. Ada banyak kesalahan dalam penggambaranku tentang Danau Baikal. Raut wajah Liu Yida tampak tidak senang. Waktu dia memainkannya dulu, dia pikir itu sudah sempurna, bahkan melebihi standar biasanya. Tidak mungkin ada kesalahan. Namun, pria ini mengatakan bahwa penampilannya penuh dengan kekurangan. Sungguh konyol. Tuan Lin, meskipun Ji Qingyan ada di sisi Anda dan Anda ingin berdiri tegak di sampingnya, jika Anda berbicara tanpa berpikir, bukankah Anda akan merusak suasana? Begini, tadi kamu sendiri yang bilang kalau ada banyak kesalahan dalam penampilanmu membawakan lagu itu. Sekarang setelah aku bilang juga, kamu nggak mau mengakuinya dan malah bilang aku merusak suasana. Logika macam apa itu? Liu Yida tersedak kata-katanya, ekspresinya canggung. Yida, ini salahmu, kata Zhang Sumin. Mari kita dengar apa yang dikatakan Yi kecil dulu. Zhang Sumin menatap Lin Yi, senyumnya kembali. Sebenarnya, menurutku penampilan Yida di Baikal Lake cukup bagus, karena aku tidak melihat ada kesalahan. Kalau begitu, aku akan mengatakan beberapa hal yang sudah jelas, kata Lin Yi. Pada hitungan ke-8 kedua lagu tersebut, intensitasnya jelas tidak cukup kuat, sehingga menyebabkan nadanya menjadi rendah. Namun, di tengah-tengah ketukan kuartal ketiga, intensitasnya jelas terlalu kuat, menyebabkan rotasi menjadi tidak memadai, dan kehilangan lebih dari setengah esensi lagu dalam prosesnya. Juga, ada banyak masalah dengan skala diatonik dan penanganan bass yang tersisa, tetapi saya tidak akan membahas detailnya. Ji Qingyan menatap Lin Yi, matanya berkedip. Orang macam apa Lin Yi yang mampu berbicara begitu jelas? Apakah dia benar-benar tahu cara bermain akordeon? Itu mustahil. Zhang Sumin dan Peng Xingguo saling berpandangan, wajah mereka penuh kejutan dan kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Lin Yi. Mereka tidak menyadari kesalahan-kesalahan ini. Mereka hanya menyukai akordeon karena menyenangkan. Wajar jika mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Lin Yi. Pada saat ini, bukan hanya pasangan tua itu saja, bahkan Liu Yida pun kebingungan. Dia telah bermain cukup lama dan tidak menyadari kesalahan-kesalahannya. Haha. Liu Yida tersenyum. Saya sudah bermain akordeon di depan banyak guru dan pakar, tapi mereka bilang saya bermain bagus dan tidak banyak menunjukkan masalah. Lihat, bukankah kita sedang mengulangi diri kita sendiri sekarang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lutian dan aku baru saja bilang kalau kamu memainkan lagu yang sangat bagus, tapi kamu malah ingin aku mengoreksinya. Sekarang setelah aku mengoreksinya, kamu jadi tidak senang lagi. Orang macam apa yang melakukan itu? Anda hanya memberikan masukan asal-asalan. Apakah Anda yakin bahwa profesional lain tidak hanya memberikan umpan balik yang asal-asalan? Anda. Liu Yida terbakar amarah karena dia adalah bos sebuah perusahaan rintisan, Dr. Yanda, tetapi saat ini sedang diejek oleh seorang gigolo. Ini keterlaluan. Akan tetapi, ia tidak dapat meluapkan amarahnya di rumah gurunya. Kalau begitu, putarkan juga lagu untuk kami. Biar aku lihat perbedaan di antara kita, dan tunjukkan bahwa aku masih bisa memperbaiki diri. Saya belum pernah memainkan ini sebelumnya, jadi saya agak asing dengannya. Tadi kamu ngomong panjang lebar, tapi ternyata cuma omong kosong. Kamu bahkan belum pernah main akordeon,
tapi berani-beraninya ngomong kayak gitu. Kamu jago banget merangkai kata. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak terbiasa dengan hal itu, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak tahu cara memainkannya. Yi kecil, kau benar-benar bukan orang biasa. Kau bukan hanya berhasil merayu gadis itu, King Yan, tapi kau bahkan tahu cara bermain akordeon. Biarkan kami mendengarnya juga, kata Zhang Sumin dengan ramah. Karena Guru Zhang ingin mendengarnya, aku akan mencobanya. Ji King Yan sedikit gugup. Lin Yi, kamu yakin bisa main akordeon? Ini bukan lelucon. Ji King Yan percaya bahwa Lin Yi tahu cara memainkan akordeon karena dia berani mencobanya. Namun, poin utamanya adalah dia harus lebih baik dari Liu Yida, kalau tidak dia akan ditertawakan sampai mati. Dia mungkin merasa malu, tetapi dia tidak ingin Lin Yi mengalami hal yang sama. Itu cuma akordeon. Seharusnya tidak jadi masalah. Pak Lin sangat percaya diri, jadi levelnya seharusnya tidak buruk. Meski begitu, lagu terkenal seperti Danau Baikal tidak asyik untuk dimainkan begitu saja. Kamu juga harus bernyanyi sedikit agar benar-benar menikmatinya, tambah Liu Yida. Bab 330. Jangan pamer. Tetaplah rendah hati. Bernyanyi sambil bermain, tanya Lutian. Kamu pernah belajar di Rusia sebelumnya, dan bahasa Rusiamu lebih baik daripada kebanyakan orang. Sedangkan kami, bahasa kedua kami adalah bahasa Inggris, jadi kami bahkan tidak bisa berbahasa Rusia sama sekali. Mustahil kami bisa menyanyikannya dengan baik. Lihatlah kekacauan ini. Hanya sedikit orang sepertiku yang bisa menguasai 3 bahasa. Permintaan ini agak sulit, jadi kau tidak perlu bernyanyi, kata Liu Yida sambil tersenyum. Ji King Yan tidak suka mendengar ini. Meskipun Lin Yi tidak tahu bahasa Rusia, dia tahu bahasa Prancis. Jauh lebih baik dari kamu. Lin Yi tak berdaya. Tidak bisakah dia fokus pada makanannya saja? Seperti yang diharapkan, cintanya terhadap panggung memenuhi seluruh hatinya. Setelah menyiapkan akordeon, Lin Yi mulai bermain. Melodi yang indah itu sampai ke telinga semua orang. Mata Zhang Sumin dan Peng Xingguo berbinar. Meski lagunya sama, permainan Lin Yi terasa membawa ketenangan ekstra. Seolah-olah mereka melihat Danau Baikal tepat di depan mata mereka. Satu-satunya penyesalannya adalah jika Lin Yi bisa menyanyikan sebuah lagu, itu akan menjadi lebih sempurna. Namun, tidak perlu memaksakan masalah ini. Bahasa Rusia tidak populer di negara ini. Selain beberapa sekolah, tidak ada sekolah lain yang menawarkan gelar bahasa Rusia. Mereka juga tidak bisa menemukan kesalahan dalam hal ini. Mereka hanya perlu mendengarkan lagunya. Di dataran tandus Baikal, terdapat tambang emas di tengah pegunungan. Gelandangan itu mengutuk nasibnya, terhuyung ke depan sambil membawa karung kosong. Saat semua orang menikmati Lin Yi memainkan akordeon, mereka terkejut mendengarnya menyenandungkan lagu Rusia yang terkenal, di dataran Baikal. Dan yang paling penting, dia menyanyikannya dalam bahasa Rusia asli. Semua orang tercengang, terutama Ji King Yan. Setelah mengenal Lin Yi sekian lama, dia bahkan tidak sadar kalau dia tahu bahasa Rusia. Alunan musik akordeon yang indah, dipadukan dengan suara berat Lin Yi, membuat pemandangan di depan mata semua orang semakin mencengangkan. Beberapa menit kemudian, ia selesai memainkan lagu itu. Zhang Sumin dan Peng Xingguo mengenang sejenak. Tepuk tepuk tepuk. Tepuk tangan bergema, dan keduanya tampak gembira. Permainannya sungguh luar biasa. Saya rasa dia bahkan bisa dibandingkan dengan guru profesional. Lumayan bagus. Guru Zhang, Anda menyanjung saya. Saya biasanya tidak bersentuhan dengan hal-hal seperti ini. Ini hanya untuk bersenang-senang. Saya punya banyak minat, jadi saya belajar banyak. Lutian mengangguk dan mengkritik dalam hatinya, 13 karya ini penuh detail. Dari kelihatannya, level Liu Yida terlalu rendah. Saya pikir kita harus berhenti di sini untuk pertunjukan hari ini, kata Peng Xingguo, ayo makan dulu. Baiklah, ayo kita lanjutkan makannya. Tinggallah di rumah guru sedikit lebih lama hari ini. Tidak ada yang terburu-buru untuk pergi, kata Zhang Sumin. Sekarang kalian semua sudah mulai berbisnis sendiri, apakah kalian mengalami kesulitan? Kalau iya, beritahu guru karena saya masih punya koneksi di bidang keuangan dan bisa membantu kalian. Pada saat ini, orang dapat melihat kehebatan para direktur sekolah terkenal ini. Ketika mereka berbicara, mereka sangat tegar, dan mereka menunjukkan banyak kepercayaan diri dan kekuatan. Terima kasih atas perhatian Anda, Guru. Perusahaan kami kini telah memasuki tahap perkembangan yang stabil, terutama perusahaan saudara Liu. Valuasi perusahaan telah mencapai 800 juta. Dengan adanya pembicaraan mengenai pendanaan tambahan sebesar 70 juta, hanya masalah waktu sebelum kami mencapai angka 1 miliar. Itu sungguh mengesankan. Zhang Sumin memuji, perusahaan Ji King Yan telah menembus angka 3 miliar.
Kamu juga harus bekerja keras dan lihat apakah kamu bisa melampauinya. Jangan khawatir, Guru Zhang. Saya masih yakin akan hal ini, kata Liu Yida sambil tertawa. Dan ada sesuatu yang mungkin belum Anda ketahui. Anda tahu orang yang berbicara kepada saya tentang investasi itu. Kita juga kenal dia. Apa dia temanku di dunia keuangan? Tanya Zhang Sumin. Katakan siapa dia. Aku akan menyuruhnya berinvestasi 18 juta lagi. Seharusnya itu bukan masalah baginya. Lin Yi pasti akan berpikir bahwa dia sedang membual jika orang lain mengatakan sesuatu seperti itu, tetapi Zhang Sumin berbeda. Dia orang penting di dunia keuangan. Mungkin saja para bos perusahaan-perusahaan besar itu semuanya adalah juniornya. Mengatakan bahwa dia bisa menambah investasi sebesar 18 juta dolar mungkin perkiraan yang terlalu konservatif. Guru Zhang, Anda salah paham. Orang ini bukan teman Anda, melainkan murid Anda. Dan semua orang di sini mengenalnya. Siapa dia? Dia angkatan berapa? Apakah Sun Zhaoqiang? Aku ingat dia pernah mengajar kalian sebelumnya, dan pelajarannya berjalan cukup baik. Itu bukan saudara Sun, tapi He Yuan. Gadis itu, He Yuan. Zhang Sumin bertanya dengan heran. Bukankah dia bekerja di Meituan cabang Zonghai? Seharusnya dia bukan CFO yang bertanggung jawab atas investasi itu, kan? Guru Zhang, sepertinya Anda tidak terlalu memperhatikan situasi Yuan saat ini, kata Liu Yida sambil tersenyum. Dia telah pindah ke Lingyun Group. Meskipun masih menjabat sebagai CFO, dia memegang banyak wewenang. Dia juga bertanggung jawab atas investasi. Karena itu, saya baru-baru ini menghubunginya. Berkat hubungan kami, investasi sebesar 70 juta yuan ini seharusnya sudah tuntas. Bagus sekali. Semakin dekat kamu, semakin baik hasilnya. Kami sudah mencapai kesepakatan awal. Dia akan membahasnya dengan para eksekutif lain di perusahaan, tapi saya rasa itu tidak akan menjadi masalah. Lin Yi dan Ji Qingyan saling berpandangan setelah mendengar percakapan mereka. Lin Yi ingin tertawa. Mengapa ini perusahaan lain yang akan dia investasikan? Kalau begitu, saya doakan Anda sukses dalam pembiayaan Anda. Zhang Sumin mengangkat gelasnya, berniat bersulang untuk Liu Yida. Terima kasih, Guru. Liu Yida mengangkat gelasnya dan menatap Lin Yi. Bolehkah saya tahu di mana Pak Lin bekerja? Itu cuma perusahaan kecil. Nggak perlu disebut-sebut. Lin Yi mulai curiga bahwa surga telah mengatur pesta makan malam ini agar dia bisa mempermainkan Liu Yida sampai mati. Perusahaan Anda masih membutuhkan saya untuk berinvestasi, namun Anda malah pamer di sini. Apakah ini perusahaan rintisan? Tanya Liu Yida sambil tersenyum. Meskipun perusahaan saya juga sedang dalam proses mencari pendanaan Ventura, perusahaan kami sendiri juga memiliki departemen modal Ventura. Apakah Anda membutuhkan saya untuk berinvestasi di perusahaan Anda? Perusahaan Qingyan adalah bisnis keluarga, dan dia bukan satu-satunya yang membuat keputusan. Saya akan berinvestasi untuk Anda, karena itu akan jauh lebih lancar, kata Yida sambil tersenyum. Tidak perlu berinvestasi. Saya hanya perusahaan kecil, dan saya melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Saya tidak ingin menjadi besar, saya hanya ingin bersenang-senang. Lutian tidak dapat menahan tawa. Dia tidak tahu seberapa besar perusahaan Lin Yi, tapi dia sudah membeli ikan senilai lebih dari 60 juta. Perusahaan seperti itu bukan hanya untuk bersenang-senang. Setidaknya, tak seorang pun di sini yang mampu membeli mobil seperti itu. Ji Qingyan duduk diam di sampingnya. Tokoh terkenal seperti Liu Yida adalah seseorang yang dapat ditangani sendiri oleh Lin Yi. Dia seorang wanita, jadi dia tidak banyak bicara. Dia hanya akan membuatnya tampak seperti sedang pamer. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.